Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Devita Oktavisari, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Muhammadiyah Jember, tahap 2 tahun 2020. Video ini merupakan video praktek pembelajaran uji kinerja UKM PPG tahun 2020 yang saya ambil pada hari Sabtu 21 November 2020. Berikut saya sertakan bukti pendaftaran dan nomor ujian. Surat keterangan dari Universitas Muhammadiyah Jember bahwa saya telah menyelesaikan PPG dalam jabatan tahun 2020. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, supaya pembelajaran hari ini berjalan lancar dan ilmu yang kita terima juga barokah, silakan saya minta Putri dipimpin berdoa. Kegiatan belajar dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Putri. Suara Bu Devita jelas nak? Oke, jaringannya sudah stabil atau ada yang masih nge-lag? Jaringan sudah stabil nak? Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar tentang hereditas pada manusia. Nanti di hereditas ini pokok bahasan kita adalah penyakit terpaut kromosom tubuh, penyakit terpaut kromosom kelamin, dan golongan darah. Sebelum saya mulai, saya akan sampaikan penilaian yang akan saya lakukan. Jadi nanti saya akan menilai dari pengetahuan itu saya ambil dari nilai UH dan nilai post-test. Post-test akan saya lakukan di akhir pembelajaran. Jadi tolong sekarang disiapkan selembar kertas seperti yang sudah saya instruksikan kemarin. Kemudian penilaian sikap yaitu observasi PPK dan keaktifan. Jadi nanti yang bisa menjawab pertanyaan Bu Devita dengan benar akan saya berikan 3 poin. Dan untuk yang berani mengemukakan pendapat walaupun salah, menjawab walaupun salah, saya beri 1 poin. Jadi keaktifan kalian itu sangat penting. Untuk keterampilan saya ambil dari penugasan berupa pedigree yang sudah saya tugaskan sebelumnya dan presentasi hasil pedigree. Dari sini ada yang tanyakan untuk penilaiannya? Ya Allah, Oke, terima kasih. Nah, ini ada yang masih ingat tidak pembelajaran pada minggu lalu? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Kalau sebutkan nama. Bagaimana Rima? Pola pewarisan sifat pada makhluk hidup ada beraneka. Ya. Ada pewarisan sifat buku Mendel, ada penyimpangan semu buku Mendel, sama pautan sama benda silang. Oke, ada pola penyimpangan buku Mendel, ada penyimpangan semu buku Mendel, dan ada pautan dan pindah silang. Benar ya? Kita ingin tahu pada pautan dan pindah silang kemarin berapa rasio yang didapatkan? Kalau di hukum Mendel kan 9331 ya. Kalau di pautan kemarin berapa rasio yang didapatkan? 3:1. Oke, 3:1. Benar ya? Iya. Saya lanjutkan. Nah, kelihatan nggak gambarnya? Terlihat gambarnya? Ini gambar apa? Ada yang pernah melihat gambar ini? Pernah. Pernah, di mana? Tawarna. Oke, ini adalah tes buta warna. Ada yang tahu bahwa tes buta warna itu buta warna itu disebabkan oleh apa? Belum ada yang tahu ya? Cuma tahu kalau ini adalah digunakan untuk tes buta warna. Kompetensi yang harus kalian kuasai adalah menganalisis pola-pola hereditas pada manusia dan menyajikan data hasil studi kasus tentang pola-pola hereditas
ya, kalau ini kan kita lebih ke manusia. Jadi kita tahu nanti kalau di pola hereditas itu ada penyakit terpaut kromosom tubuh, penyakit terpaut kromosom kelamin, dan ada penentuan golongan darah berdasarkan peta silang. Sehingga kita tahu nanti, oh kalau orang tua kita punya sakit ini, nanti keturunan kita juga bisa terkena penyakit tersebut. Sehingga kita bisa lebih berhati-hati lagi. Oh ya, itu pentingnya belajar kompetensi ini. Untuk tujuan pembelajarannya, hari ini kita akan belajar menganalisis kemungkinan genotip dan fenotip penyakit yang terpaut kromosom tubuh, kromosom kelamin, dan penentuan golongan darah melalui diagram silsilah. Nanti tujuan untuk keterampilannya membuat pedigree yang sudah kalian buat kemarin dan mempresentasikannya nanti. Hari ini kita akan belajar tentang hereditas pada manusia menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan sintak yang pertama stimulus. Nanti Bu Devita akan pandu salah satu orang untuk melakukan tes buta warna dan Bu Devita akan tampilkan videonya. Yang kedua, identifikasi masalah, yaitu dari gambar dan video tersebut kalian kemukakan permasalahan yang ada atau yang ada di benak kalian ketika melihat video. Yang ketiga, pengumpulan data dan pengolahan data itu didapatkan dari diskusi dan diskusi. Nanti kalian akan diskusi setiap kelompok. Kemudian sintak selanjutnya adalah pembuktian data lewat presentasi. Nanti akan dipresentasikan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan atau penarikan kesimpulan. Minta tolong di-mute suaranya yang belum di-mute. Sebelum kita mulai atau sebelum masuk ke kegiatan inti, Bu Devita ingin cek kemampuan awal kalian. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang pola hereditas? Silakan yang mau jawab di unmute atau speakernya dinyalakan, kemudian jawab. Yang benar, menjawab benar akan Bu Devita berikan 3 poin. Yang berani menjawab walaupun salah akan Bu Devita berikan 1 poin. Jadi pokoknya berani mengemukakan pendapat saja sudah sangat bagus, entah benar entah salah. Apa yang kalian ketahui tentang pola hereditas pada manusia? Terpaut kromosom kelamin, penyakit terpaut kromosom tubuh, dan penentuan golongan darah. Oke, terima kasih Anita. Benar sekali ya, kalau kita bicara tentang pola hereditas, berarti kita belajar tentang penyakit terpaut kromosom tubuh, penyakit terpaut kromosom kelamin, dan golongan darah. Apa saja yang termasuk ke dalam penyakit terpaut kromosom kelamin? Buta warna, bertrifosis, sama. Oke, terima kasih Sailasya, tepat sekali. Jadi penyakit yang terpaut kromosom kelamin yaitu hemofilia, buta warna, hipertrikosis, sama satu lagi tadi anodon. Ya, oke, terima kasih Sailasya, tepat sekali. Ini adalah tahap stimulus. Silakan, ini adalah tes buta warna di aplikasi. Saya klik mulai. Jadi nanti tes ini bisa mendeteksi seseorang itu buta warna atau tidak. Putri siap? 9, saya klik 9 ya. Oh, loadingnya agak lama, oke. Kalau lain apa? Gambar apa ini? Pilihannya ikan, bebek, burung. Ikan. Oke. Kemudian gambar itu nak, yang ketiga ini gambar angka berapa? Angka 6. 6. Oke. Gambar ke-13 itu belum ganti ya. Ini angka 35 atau saya tidak tahu? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu, nggak jelas ya. Ini gambar ungu dan garis merah atau garis ungu? Garis merah. Garis merah. Oke, saya klik garis merah.
Kita ini ada perhitungan hasilnya, menghitung hasil. Kita lihat Putri itu buta warna atau tidak. Anda, ini kelihatan ini di saya. Anda mungkin memiliki buta warna ringan. Putri, kelihatan buatan di layar? Ya, kelihatan, Bu. Jadi berdasarkan tes buta warna ini, kemungkinan Putri itu memiliki buta warna tapi masih ringan. Mungkin karena tadi loh ada satu yang saya tidak tahu tadi loh. Merah sama ungu tadi nggak bisa bedakan. Stop sharing. Adakah yang ingin kalian kemukakan? Faikotunisa. Oke, Faikotunisa. Ya, mau tanya apa, Nak? Itu kan saya pernah dengar kebanyakan yang buta warna itu laki-laki daripada perempuan. Itu kenapa ya? Oke, pertanyaan dari Faikotun. Kebanyakan yang buta warna itu adalah laki-laki daripada perempuan. Ada yang bisa jawabnya kenapa? Kenapa kok yang kebanyakan buta warna itu laki-laki, kok bukan perempuan? Oke, untuk lebih jelasnya, ini Bu Devita putaran video. Sudah terlihat? Apapun yang kita lihat di dunia ini, semuanya memiliki warna. Bahkan warna seringkali digunakan untuk membedakan suatu tanda, seperti lampu lalu lintas, notifikasi gadget, bahkan toilet pun menggunakan warna untuk mempermudah penggunanya. Namun kenyataannya, 1 dari 200 wanita dan 1 dari 12 pria mengalami buta warna. Apa sih penyebab buta warna? Mata kita pada dasarnya bekerja serupa dengan kamera, namun bedanya mata manusia memfokuskan cahaya terhadap membran sensitif disebut retina. Nah, setelah jumlah cahaya masuk di dalam retina sendiri, terdapat 2 jenis sel, yaitu sel batang yang dapat berfungsi pada kondisi cahaya redup, dan reseptor warna atau yang sering disebut sel kerucut yang bertanggung jawab terhadap penglihatan warna. Nah, sel kerucut akan bekerja dengan baik pada kondisi yang cukup terang. Oleh karena itu, ketika gelap, kita akan lebih sulit membedakan warna, iya kan? Manusia umumnya memiliki 3 jenis sel kerucut yang sangat sensitif terhadap berbagai macam panjang gelombang cahaya, yang bisa kita kategorikan menjadi 3 warna dasar, yaitu merah, hijau, dan biru. Jika kamu memiliki penglihatan yang normal, 3 kerucut tersebut, merah, hijau, dan biru, semuanya bekerja dengan baik sesuai dengan fungsinya, yang dinamakan trikomasi. Di sisi lain, ada orang yang dinamakan dikromat, yang berarti mereka hanya memiliki 2 sel kerucut yang bekerja, alias bisa disebut buta warna. Buta warna merupakan kelainan genetik yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya yang disebabkan oleh mutasi atau kelainan pada kromosom X. Berhubung segala informasi genetik sel kerucut ada pada kromosom X, maka yang berisiko terkena buta warna adalah pria, karena kromosom yang dimiliki oleh pria adalah X dan Y. Jadi kalau kromosom X-nya kenapa-kenapa, ya udah dia langsung kena. Sedangkan wanita memiliki 2 kromosom X, jadi kromosom wanita harus kelainan dua-duanya untuk seorang yang buta warna melihat dengan normal. Cuma bedanya jika kita sebagai manusia normal melihat gambar ini berwarna seperti ini, maka orang dengan tetrakromasi akan melihat seperti ini. Sebenarnya kebanyakan kasus tetrakromasi banyak terjadi pada burung maupun serangga. Sudah terjawab apa belum pertanyaan dari Faikotun tadi? Kenapa kok laki-laki itu lebih rentan terkena berwarna daripada yang... Karena laki-laki cuma punya kromosom X-nya 1. Oke, terima kasih Rima, benar sekali. Karena laki-laki itu kromosomnya 1, nah, yaitu X sama Y kan kalau laki-laki kromosomnya ya. Kalau perempuan itu XX. Sehingga kalau salah satu kromosomnya itu kena penyakit atau ada penyakitnya buta warna, ya wes laki-laki bakal buta warna. Tapi lek perempuan kromosomnya kan XX. Sehingga kalau yang satu kena, yang satu normal, dia masih bisa normal. Jadi kemungkinan pada laki-laki itu semakin banyak untuk menderita penyakit buta warna karena kromosom X-nya 1. Oke.
Oke, terima kasih pertanyaannya, Faikotin. Ada pertanyaan lagi dari gambar sama video yang sudah Bu Devita tampilkan tadi? Waktunya diskusi kelompok, silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing berdasarkan link yang sudah Bu Devita share. Jadi silakan kalian menuju ke link meet-nya masing-masing, kalian diskusi kelompok seperti yang pada LKPD Bu Devita kemarin, kemudian saya beri waktu 20 menit diskusinya. Nanti setelah 20 menit kita kembali ke meet utama yang ini nggih. Ini nanti kalian jawab pertanyaannya berdasarkan literasi yang sudah Bu Devita bagikan. Nah, ini ada beberapa literasi. Ya. Terus kalian diskusikan untuk menjawab LKPD yang sebelumnya sudah Bu Devita share. Oke? Paham ya? Kalian diskusi di link yang sudah Bu Devita share. Kemudian setelah 20 menit kita kembali ke sini. Ada pertanyaan, Nak? Insya Allah mboten. Oke ya. Sekarang silakan menuju ke link meet-nya masing-masing. Setelah 20 menit kita akan melakukan presentasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sudah Bu Devita share LKPD-nya. Sekarang waktunya diskusi kelompok 4. Dari LKPD yang sudah Bu Devita share itu sudah coba dilihat soalnya, Nak? Oke, apakah ada kesulitan? Satu dulu. Nomor 1 itu penyakit apa? Hemofilia. Hemofilia itu penyakit yang Kromosom kelamin. iya, terpaut kromosom kelamin. Terpaut kromosom kelamin apa? Perempuan. Terpaut kromosom X. Oke. Penyakit menurun itu ada 2 ya, terpaut kromosom X dan terpaut Y. kromosom Y. Oke. Untuk soal nomor 2, apakah ada kesulitan? Lagi penyakit yang terpaut yang terpaut kromosom tubuh. Kencing manis. Kencing manis. Oke. Selain itu, Talasemia. Oke. Dia genotipnya A kecil. Kalau normal A besar. A besar. Tiga. Soal nomor 3 itu golongan darah. Sudah tahu ya golongan darahnya ya? Ampun. Sudah. Apakah golongan darah kalian sama dengan orang tua? Enggak. Enggak, Bu. Terus Bukan. gimana? Apakah orang atau anak yang golongan darahnya beda dengan orang tua itu mesti bukan anak kandungnya? Belum tentu, Bu. Belum tentu. Oke, berarti sudah ya, kemarin sudah belajar tentang itu ya. Alhamdulillah. Kalau golongan ampun. darah A, genotipnya IAIO. IAIO atau IAIA. Kalau golongan darah B, IAIB. IPIB atau IBI 0. IPI 0. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah selesai diskusi, Nak? Ampun. Sudah siap presentasi? Insya Allah. Oke. Kalau kita mulai presentasi ya, silakan kelompok 1 mempresentasikan soal nomor 1. Oh iya, Bu Devita bantu itu ya, share screen ya. Karena kalau pakai laptop ya, pakai HP kan kecil nanti tampilannya. Sampun kelihatan, Ibu. Oh, sampun kelihatan. Yang lainnya juga sudah kelihatan kan? Oke, ini sudah kelihatan. Terlihat jelas atau kurang besar? Ya, Bu. Ampun, Bu. Sudah? Silakan dimulai presentasinya, Wilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan nomor 1. Selain hemofilia, penyakit apa saja yang merupakan penyakit menurun terpaut kromosom kelamin? Sebutkan 3 penyakit. Hemofilia, buta warna, anodontia, dan hipertrichosis. Jawaban dari Wilda tadi buta warna, hemofilia, hipertrikosis. Ada tanggapan dari kelompok lain? Naura? Hipertrikosisnya bukan G? X. Ini Naura ya? Oke, Naura. Yang hipertrikosisnya Kenapa hipertrikosisnya Naura? harusnya kromosom Y. Oke, jadi jawaban Wilda tadi kurang tepat. Kenapa saya katakan kurang tepat? Karena tadi Wilda mengatakan ada hipertrikosis. Hipertrikosis itu benar terpaut kromosom, tapi dia terpaut kromosom yang kromosom Y. Pertanyaannya ini kan terpaut kromosom X. Kemarin Data tersebut kan apa itu diketahui penyakit hemofilia itu yang dikasih arsiri itu yang mempunyai sakit hemofilia. Terus untuk menghasilkan penyakit tersebut itu ada orang tua dari genotip 1, genotip 2. Ini loh Bu, yang itu loh perempuan sama laki-laki itu loh di situ itu loh Bu. Salah satunya itu harus ada yang diarsir, tapi di sini kan yang laki-lakinya ini termasuk laki-laki yang sehat. Itu yang diarsir ini yang sakit nggih? nggih, yang diarsir itu yang sakit. Kemudian yang tidak diarsir itu sehat Nggih, atau lekas. laki-laki normal. Terus kemudian itu berarti yang di sini kan normal ya Bu. Berarti apa itu dari yang ibunya, Orang berarti tuanya nggih. orang tuanya yang ibu. Berarti bisa jadi ibunya itu normal karir. Oke, kemudian yang ditanyakan berarti yang ini ya, yang nomor 1 ini sama nomor 2 ini nggih. nggih Bu. Oke, untuk nomor 1-nya sudah terjawab ya. Kalau yang nomor 1 itu adalah normal Karir. Kemudian yang genotip nomor 2 Wilda. Genotip nomor 2 itu Bu, laki-laki normal. Jawaban Wilda tadi sudah sangat tepat. Sekarang sudah kita berikan penguatan tentang penyakit yang terpaut kromosom kelamin. Di nomor 1 itu yang dimaksud adalah hemofilia. Jadi hal utama yang harus kalian ingat itu genotip dari setiap individu. Hemofilia itu adalah penyakit yang dibawa oleh kromosom X. Jadi hemofilia dibawa oleh kromosom X. Dan gennya itu dibawa oleh gen hati kecil. Jadi kalau ada gen yang kecil itu adalah gen yang sakit hemofilia. Ketika ada pedigree seperti ini, yang pertama kita harus mencari dulu yang paling gampang, yaitu laki-laki hemofilia. Jadi yang ini, yang di atas ini laki-laki hemofilia ya. Laki-laki hemofilia itu kromosomnya dulu yang paling gampang, laki-laki itu kan X sama Y. Iya kan? Nggih. X, Y. Nah, karena hemofilia itu dibawa oleh kromosom X dan dibawa gen H, sehingga penulisannya adalah X kecil Y. Dari sini ada yang tanyakan, Nak? Insya Allah mboten. Dari sini paham ya penulisan genotipnya ya? Nggih. Jadi kan harus bisa menuliskan genotip dulu sebelum melihat pedigree atau peta silsilahnya. Nah, ada orang tua generasi pertama ini ada orang pertama dan orang kedua. Ketika orang pertama sama kedua itu menikah, dia mempunyai 3 orang anak, yang 2 normal, yang 1
sakit. Sehingga nanti orang tuanya itu pasti ada salah satu yang membawa kromosom membawa penyakit atau gen hemofilia, kan? Nih, berarti ini karena di sini laki-laki normal, maka X besar Y. Kenapa kok X besar Y? Karena kalau saya tulis X kecil Y tidak mungkin. Kenapa kok nggak mungkin, Bu? Karena X kecil Y adalah laki-laki yang hemofilia, padahal di sini dia tidak diarsir, sehingga dia genotiknya adalah X besar Y. Dari sini paham nggak? Ya, Bu. Paham? Oke. Kemudian ini kan ada X kecil, otomatis X kecilnya itu diperoleh dari ibunya sendiri, sehingga ibunya genotipnya adalah X besar X kecil. Paham? Jadi ini X kecil diperoleh dari ibunya. Loh, Bu, kenapa kok nggak dua-duanya ibunya? Ibunya misalnya ya, ini saya cocokkan kira-kira jawaban saya benar atau tidak. T1 sama dengan X besar X kecil sesuai dengan jawaban tadi, jawaban Bunda tadi. Terus X besar Y. Gametnya adalah gametnya nak? Ini gametnya apa? X besar. X besar X kecil. Oke. Kalau ini gametnya X besar. X besar Y. Oke. Berarti R1-nya adalah ini disilakan dengan ini. Jadinya apa nak? X besar, X besar. Oke, X besar, X besar. Terus ini X besar. X besar Y. Kemudian ini dengan ini X besar. X besar X kecil. Terakhir ini dengan ini X kecil Y. Sekarang tentukan fenotipnya. X besar Perempuan normal. perempuan normal. Yang bawahnya yang kedua X besar Y Laki-laki normal. laki-laki normal. X besar X kecil Perempuan karier. perempuan Karier. karier ya. Karier itu masih masuk ke normal. Yang terakhir X kecil Y Laki-laki yang mobil. laki-laki, karena ini kecil maka dia laki-laki sakit hemofilia. Dan kita cek apakah ini itu sudah sama dengan hasil keturunannya ini. Ini laki-laki normal, oh sama laki-laki normal ya. Terus ini ada perempuan normal, oh ini juga perempuan normal. Nah, ada laki-laki sakit, ini juga laki-laki sakit. Berarti persilangan ini sudah tepat. Jadi jawaban Wilda tadi sudah tepat. Dari sini paham nak? Alhamdulillah paham. Oke. Ini kelihatan ya nak. Jadi tadi Tri sudah Bu Devi kita pandu melakukan tes buta warna nggih. Nah, metode tadi yang Bu Devi kita gunakan itu namanya adalah metode Ishihara. Selain ada metode Ishihara, buta warna itu juga itu bisa menggunakan tes Van Wert-Munsell namanya. Buta warna adalah suatu gangguan yang terjadi pada mata yang tidak dapat membedakan warna tertentu. Untuk metode Van Wert-Munsell itu adalah metode yang digunakan sebagai tes lanjutan untuk Ishihara. Ishihara hasil yang didapat hanya mendiagnosis apakah pasien mengalami buta warna parsial atau tidak. Sedangkan pada tes Van Wert-Munsell, tes ini bisa mendiagnosis atau men-screening kelemahan terhadap buta warna yang dilakukan. Jadi seperti Putri tadi, itu kan dikatakan kalau dia buta warna ringan Kalau kita lakukan tes pada Van Wert-Munsell, nanti bisa diketahui Putri itu dia buta warnanya pada warna apa.
Itu bisa. Lah bagaimana caranya? Jadi ini pakai aplikasi. Ini adalah penelitian tahun 2018, Nak. Lah menggunakan aplikasi di komputer. Jadi nanti di aplikasi komputer itu ditampilkan warna-warna seperti ini. Terus kita diminta menghafalkan warna-warna ini. Setelah menghafal, kemudian kita diminta menyusun warna lagi. Kalau warna yang kita susun itu tidak sesuai dengan warna awal, maka bisa dikatakan kalau orang itu menderita buta warna. Ini ada hasilnya antara aplikasi, ini hasil aplikasinya dengan status buta warna ketika menggunakan Ishihara. Ternyata dari 32 sampel diperoleh satu saja yang tidak sesuai, sehingga dapat dikatakan kalau keakuratan dari penelitian ini adalah 96,8%. Laura? Ampun, Bu. Oke, ini adalah yang selanjutnya, presentasi selanjutnya adalah presentasi dari pedigree yang sudah dibuat kemarin. Ini saya ambil untuk penilaian keterampilan. Jadi untuk yang lain yang tidak presentasi, silakan kirimkan pedigree-nya nanti melalui Google Classroom ya. Silakan dimulai Naura, dipresentasikan hasil dari pedigree yang sudah Naura buat. Ada 4 generasi yang berbeda. Di situ ada sudah saya beri angka Romawi untuk menunjukkan generasinya. Dan nomor 2, berdasarkan data, apakah sifat tersebut berkaitan dengan jenis kelamin? Tidak, karena kalau darah tidak berkaitan dengan jenis kelamin, tetapi penyakit dalam darah seperti hemofilia itu yang berkaitan dengan jenis kelamin. Nomor 3, apakah golongan darah anak selalu sama dengan golongan darah orang tua? Tidak. Contohnya di generasi nomor 3, ada laki-laki bergolongan darah O menikah dengan perempuan bergolongan darah AB. Ketiga anaknya tidak ada yang bergolongan darah sama dengan orang tuanya, yaitu B dan A. Itu dapat karena persilangan darah O dengan AB, gametnya O itu sedangkan gametnya AB itu IAIB. Jadi jika disilangkan keturunannya hanya ada 2, IPIO atau golongan darah B dan IAIO atau golongan darah A. Jadi golongan darah anak itu tidak selalu sama dengan golongan darah orang tuanya. Ya, terima kasih Naura. Yang lainnya ada pertanyaan? Boten Ibu. Boten. Jadi golongan darah anak itu tidak harus sama dengan orang tua. Kalian jangan khawatir kalau misalnya golongan darah kalian itu nggak sama dengan orang tua kalian. Jadi bukan berarti kayak di sinetron, oh golongan darahnya beda berarti saya bukan anak orang tua saya, itu nggak mesti. Seperti yang pedigree sudah ditunjukkan Naura ini kan beda ya. Ini golongan darah apa ini? O ya. Kalau ini O sama AB, nah hasilnya adalah B sama A. Ya. Berarti nggak harus golongan darahnya anaknya itu O sama AB. Kesimpulan pembelajaran hari ini, nah. Hereditas pada manusia itu ada 3. Ya, hereditas pada manusia ada 3, yaitu penyakit terpaut kromosom tubuh, terpaut kromosom kelamin, dan penentuan golongan darah. ya ada 3 ya, yaitu penyakit terpaut kromosom tubuh, penyakit terpaut kromosom kelamin, dan golongan darah. Oke. Ada lagi kesimpulannya? Tubuh tadi contohnya apa saja, nak? Polidaktili, Kencing manis. talasemia, Ya. Oke, terima kasih Wilda dan Naura. Kalau penyakit terpaut kromosom kelamin, buta warna, hemofilia, hipertrikosis. oke. Saya hipertrikosis, terus buta warna dan hemofilia. Oke, siapkan selembar kertas
kita post test hari ini. Tolong kameranya dinyalakan semua biar saya tahu. Saya beri waktu 20 menit untuk mengerjakan post test. Kemudian hasilnya kalian upload di GC. Jika terlambat mengumpulkan maka poinnya atau nilainya akan saya kurangi ya. Ini saya share soal post testnya. Oke, silakan dikerjakan. Sudah, Nak? Sudah 20 menit? Sudah ya? Ampun. Nggih, Bu, sampun. Saya ingin ada yang refleksi pelajaran hari ini. Risa, apa refleksi pembelajaran hari ini, Risa? Mengetahui berbagai penyakit yang menurun pada manusia. Oke. Penyakit yang ada pada kromosom tubuh, ada juga yang di kromosom kelamin. Oke. Terima kasih. Kekurangannya atau kekurangan pembelajaran hari ini kira-kira apa, Nak? Yang lainnya juga boleh. Sinyalnya sama jaringannya. Oh, jaringannya. Ini jaringannya, Bu. Selain jaringan, Nak, ada lagi nggak? Itu apa itu suaranya itu loh, nggak sesuai sama yang diterangkan gitu loh kadang-kadang, Bu. Soalnya gara-gara jaringannya tadi tidak stabil. Oh, oke, nge-lag berarti ya antara suara dengan gambarnya nggak sama. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Jangan lupa absen di link yang sudah Bu Devita letakkan di chat. Ini sebentar saya cek dulu. Oke. Ngisi linknya ya, Nduk ya. Di awal tadi ya. Kristina, jangan lupa belajar untuk pertemuan kita minggu depan. Bu Devita akan share LKPD tentang mutasi, dikerjakan LKPD-nya. Nanti untuk pertemuan minggu depan kita bahas mempresentasikan tentang LKPD mutasi nggih. Nggih, Bu. Sebelum saya akhiri, Putri minta tolong dipimpin berdoa, Nak. Ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Nanti belajar lagi ya. Tidak dimengerti. Kalau paham silakan kita pakai grup itu untuk diskusi lebih lanjut. Oke? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.